warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmuni. Saya purna pekerja migran Indonesia asal Lombok, Nusa Tenggara Barat. Bekerja di Korea tahun 2005 sampai 2008. Alhamdulillah sekarang sudah membuka usaha di Lombok, NTB, yaitu usaha kuliner yang saat sekarang ini sudah 6 outlet ya, dan alhamdulillah sudah mempekerjakan teman-teman purna pekerja migran juga ya di sini. Saya rintis kurang lebih dari tahun 2008 awal sampai saat sekarang ini. Nama saya Ida Susiwanti. Saya dari Dusun Busur Barat, Desa Rempek Darussalam, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara. Saya PMI Purna Malaysia tahun 2007-2008. Saat ini saya menggeluti usaha kopi Robusta. Pernah jadi supplier untuk ekspor juga ke Korea, ke Polandia, dan ada beberapa negara juga. Mulai dari pengolahan roast bean, green bean, dan produk jadi bubuk kopi Robusta. Yang mendorong saya untuk bekerja di luar negeri itu awalnya adalah berasal dari keluarga, ya, ingin memartabatkan keluarga, ingin memberi hadiah yang terbaik buat orang tua, yaitu ingin menghajikan orang tua ya, karena saya anak kampung, jadi ingin memberikan hadiah terbaik untuk orang tua saya, dan saya paling besar laki-laki dan ingin memberi hadiah terbaik atas jasa orang tua saya membesarkan anak-anak dan keluarga. Yang memutuskan saya menjadi pekerja migran waktu itu, karena waktu itu saya masih berusia 20 tahun dan punya anak balita umur 2 tahun. Saya punya kebutuhan waktu itu seperti pampers dan susu, sementara saya hanya jadi buruh harian yang hasilnya waktu itu hanya 25.000 per hari dan tidak cukup untuk membeli pampers, susu, belum lagi untuk kebutuhan makan. Jadi benar-benar nggak cukup, jadi harus ngutang dulu. Mungkin itu sih yang lebih membuat saya termotivasi untuk kayaknya solusi satu-satunya itu saya harus kerja di luar negeri. Saya bekerja di Korea, sektor manufaktur, yaitu injeksi plastik. Dan tantangannya karena jauh dari orang tua, komunikasi waktu itu tidak semudah saat sekarang ini. Itu sih tantangan yang terbesar yang saya rasakan, dan saat di sana waktu itu sempat dioperasi, itu juga menjadi tantangan yang terbesar karena kaki ini dioperasi selama 2 kali karena memang bekerjanya full berdiri dari tahun 2005 itu sampai 2008. Proses pendaftaran waktu itu saya calling visa karena saya punya bibi di sana kerja sudah lama. Jadi beliau yang mengirimkan visa dari sana, saya hanya ngikutin prosedur dari bibi saya dan PT-nya juga udah ditunjuk sama bibi saya waktu itu. Pendaftarannya untuk luar negeri melalui jalur resmi ya, karena saya mohon maaf memang tidak ingin beresiko dalam proses perjalanan ke luar negeri. Jadi saya pilih jalur resmi, dan ternyata perjalanan dari mendaftar sampai lulus ke luar negeri itu juga challenge-nya cukup banyak. Waktu itu saya mulai persiapkan dari tahun 2000 sampai saya bisa berangkat tahun 2004. Pada saat saya awal pemberangkatan, saya dapat pelatihan keterampilan, yaitu di Balai Latihan Kerja Pariwisata yang ada di Denpasar, yaitu dapat pelatihan keterampilan otomotif. Kemudian juga sebelum pemberangkatan saya dapat pelatihan bahasa, waktu itu bahasa Korea, sebelum pemberangkatan ke luar negeri. Pas saat merintis di tahun 2010 itu kita dapat pelatihan BIMTEK ya dari DP2MI waktu itu, ya masih badan, jadi dapat pelatihan di situ. Jadi itu sangat membantu sekali untuk menyesuaikan kondisi kita dalam merintis bisnis. Jadi beberapa pembelajaran keuangan, pembelajaran manajemen, dampaknya sangat memberi pengaruh terhadap pola pandang kita, kemudian sikap mental kita melihat usaha dan merasakan bagaimana kita akan membangun usaha ini seperti apa, dan bagaimana sikap mental itu untuk kita siapkan supaya usaha yang kita rintis waktu itu bisa terus bertahan seperti itu.
menjadi pekerja migran itu sangat penting sekali ketika harus kerja melalui jalur resmi. Karena kalau kita melalui jalur resmi itu kita juga di sana aman, jadi nggak perlu was-was lagi. Jadi semua kita ada perlindungannya sebagai TKW di sana. Kemudian kalau kita berangkat ke luar negeri melalui jalur yang tidak resmi itu risikonya sangat besar. Bisa kayak kita kerjanya juga nggak aman karena harus ngumpet nyari tempat yang aman. Kemudian secara kontrak juga kayak perjanjian kontrak kita nggak punya. Jadi kadang kita ketemu majikannya itu juga nanti kadang dibayar gajinya kayak enggak. Jadi mau ngelapor juga kan nggak bisa karena kan kita di sana juga ilegal. Jadi kayak pemulangannya juga nanti kalau nggak jalur resmi itu nanti pulangnya kayak sering kita lihat sekarang kan kayak yang pakai kapal kecil gitu nanti kemudian dilempar di laut gitu ya. Itu kan resikonya sangat besar dan sudah banyak sekali terjadi sekarang, termasuk TKI-TKI kita yang di Lombok ini udah banyak sekali yang jadi korban kayak gitu. Jadi menurut saya sih lebih baik kita pergi jalur pemerintah walaupun agak susah mungkin prosedurnya, tapi nanti kita di sana aman, kita pulang pergi juga jaminan keselamatannya sudah terjamin dari pemerintah. Ya, harapan saya mudah-mudahan nanti dengan proyek ini bisa lebih membantu memediasi teman-teman yang berangkat ke luar negeri melalui jalur resmi ya, sehingga dan peluang-peluang yang menjanjikan ya, sehingga nanti betul-betul bisa menjadi media bagi teman-teman yang ingin berangkat ke luar negeri, terutama bagi teman-teman yang kembali ya. Kami berharap ada support dari lembaga ini yang maksimal karena biasanya peralihan antara dari luar negeri setelah kembali ke Indonesia itu di situ banyak lupa bahwa di situ bagaimana bisa memanage keuangan dengan bijak, ya bagaimana memulai usaha dengan penuh semangat, antusias, melihat peluang-peluang usaha dan lain sebagainya. Mudah-mudahan lembaga ini bisa membantu teman-teman untuk memediasi kondisi tersebut. Pergi migran, pulang juragan. Cuan.